Mo Yuya yang berada di samping tentu saja melihat hal ini. Dan dengan satu gerakan lengan, dia menarik kembali energi dalam dirinya. Feng Weiyu mengerutkan kening dan memperhatikan pedang pendek itu. Berdasarkan pengalaman medisnya selama bertahun-tahun, Feng Weiyu tahu bahwa pedang itu telah dilumuri racun. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemilik asli tubuh ini? Apakah dia berniat membunuh Mo Yuya? Mengingat obsesi pemilik asli tubuh ini terhadap Mo Yuya, seharusnya dia tidak tega. Pikiran Feng Weiyu melayang kemana-mana. Akan tetapi dia adalah orang yang baru saja bertransmigrasi ke zaman ini. Bahkan dia sendiri juga tidak paham dengan situasi ini. Bagaimana mungkin bisa mengingat asal-usul pisau beracun ini? Mo Yuya membungkuk dan mengambil pisau itu. Mata hitam tampan yang memesona itu menjadi semakin dingin. Kemudian terdengar suara rendah bagaikan magnet. Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku berani membunuhmu? Pisau ini aku gunakan untuk membela diri. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi atas perasaanku kepada pangeran. Feng Weiyu segera membuka mulut untuk membela diri, sambil diam-diam mengedipkan mata pada Mo Yuya yang menurutnya sangat tampan. Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi Feng Weiyu. Pria yang ada di hadapannya bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Terlebih lagi, sekarang dia tidak berada di wilayah kekuasaannya. Jika saat ini Feng Weiyu tidak tunduk pada Mo Yuya, mungkin saja dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Mo Yuya tersenyum menyeramkan, dan sorot matanya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, satu kata sederhana itu saja sudah cukup untuk membuat Feng Weiyu merasa terancam. Sialan, ini pertama kalinya Feng Weiyu melihat seorang pria dengan aura yang begitu menakutkan dan kuat. Pei Chen, ucap Mo Yuya, menyebutkan satu nama. Tiba-tiba, sosok bayangan berwarna hitam muncul di kolam air panas. Sosok itu mengenakan setelan serba hitam. Tampaknya adalah seorang penjaga. Ketika Pei Chen melihat orang itu di kolam air panas, wajahnya langsung berubah menjadi serius dan memancarkan hawa membunuh dari seluruh tubuhnya. Hamba datang. Pei Chen berbicara dengan penuh hormat pada Mo Yuya. Katakan kepadanya, apa hukuman bagi orang yang menerobos masuk ke kediaman pangeran dan juga berniat membunuhku? Mo Yuya berkata dengan dingin. Pei Chen berkata tanpa ragu, hukuman mati. Feng Weiyu melirik Pei Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak pengawal, bisakah kamu jangan begitu jujur? Bibir tipis Mo Yuya terbuka sedikit kemudian berbicara dengan nada malas. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Kalau begitu bunuh dia. Kalimat yang begitu santai diucapkan itu langsung menentukan hidup dan mati Feng Weiyu. Sedetik kemudian sebuah cahaya dingin melintas dan pedang panjang di tangan Pei Chen langsung mengarah ke dada Feng Weiyu. Feng Weiyu juga meledak. Pria kurang ajar ini terlalu menghina dan ingin membunuhnya di setiap kesempatan. Siapa yang bisa mentolerir semua ini? Ketika pedang Pei Chen mengarah ke kepala Feng Weiyu, Feng Weiyu mendengus dingin dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tubuh Feng Weiyu bergerak secepat kilat dan dalam sekejap sudah berada di belakang Pei Chen. Lalu dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang leher belakang Pei Chen. Mo Yuya yang berada di samping menipitkan matanya secara perlahan. Feng Weiyu adalah wanita pertama yang bisa lolos dari jarum esnya. Feng Weiyu juga wanita pertama yang bisa membalik keadaan dari pihak yang diserang menjadi pihak yang menyerang Pei Chen, putri dari istri resmi kediaman guru besar. Menarik. Pei Chen merasakan angin kencang datang dari belakang. Kemudian dia melompat ke depan untuk menghindari serangan Feng Weiyu. Tetapi Feng Weiyu malah mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki Pei Chen. Kemudian dengan sekuat tenaga menarik Pei Chen turun. Pei Chen terpana dan ketika sedang mengagumi kekuatan luar biasa wanita ini, ujung pakaian Pei Chen sudah terendam air. Ketika Pei Chen hendak mengangkat tangannya, Feng Weiyu dengan cepat menangkapnya lalu mendorong seluruh tubuh Pei Chen ke dalam kolam. Pei Chen sudah bertahun-tahun menjadi pengawal pribadi Mo Yuya dan kemampuan yang dimiliki oleh Pei Chen sudah mencapai tahap sangat luar biasa.
Tetapi ini adalah pertama kalinya Pei Chan ditindas oleh seorang wanita dalam pertempuran jarak dekat seperti itu. Pei Chan lalu berusaha keluar dari kolam dan menerjang Feng Weiyu dengan telapak tangan yang menyapu ke arah Feng Weiyu. Dan pada saat itu terdengar suara wanita yang hangat dan riang, tetapi orangnya belum terlihat. "Nak, ibu datang mengantarkan makanan untukmu. Kamu di mana?" Suara wanita yang riang tersebut datang dari luar kolam air panas. Mendengar suara tersebut, konsentrasi Feng Weiyu menjadi sedikit terganggu dan ketika menoleh kakinya, tergelincir ke arah pria yang ada di hadapannya. Akhirnya Feng Weiyu terjatuh dengan keras menimpa dada yang kokoh dan membuat pandangan mata Feng Weiyu berkunang-kunang. Setelah beberapa saat, seorang wanita bangsawan yang berpakaian indah muncul di tepi kolam air panas. Wajah cantik wanita itu terlihat sangat terkejut ketika melihat Mo Yuya berdiri di tepi kolam bersama seorang wanita di dalam pelukannya. "Ini, bukankah gadis ini dari kediaman guru besar Feng?" Selir Agung Mei ingin mengatakan gadis gila, tetapi kemudian dia merasa bahwa hal itu tidaklah pantas. Kata Selir Agung Mei, kemudian Selir Agung Mei berbalik dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Mo Yuya tidak berdaya menghadapi sifat ibunya yang suka tiba-tiba berubah. Mata Mo Yuya sedikit terangkat kemudian melihat ke arah Feng Weiyu dengan dingin. "Tunggu." Nada suara Mo Yuya sudah sedikit lebih tenang ketika memanggil Selir Agung Mei.